Jokowi ini bilang kalau Prabowo ini presiden yang memiliki dukungan kuat. Tapi nggak boleh sombong kayak gitu dong. Karena netizen ini membongkar gitu ya, mengcounter dari pernyataan Joko Widodo tersebut. Tapi sebelumnya kita reaction dulu bagaimana statement dari Jokowi yang menyatakan Prabowo sebagai presiden yang memiliki dukungan kuat. Pastinya jangan lupa subscribe Aksanation terlebih dahulu. Video ini kita rangkum saat pidato Jokowi di ulang tahun Gerindra di Sentul ya kemarin ini. Jangan lupa subscribe. 100 hari kemarin, survei kinerjanya 80,9%. Dukungan dari parlemen juga di atas 80%. Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat. Baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Nah, itu tadi pernyataan dari mantan Presiden Indonesia Joko Widodo terkait dengan dia menyatakan bahwa Prabowo ini presiden terkuat. Lalu bagaimana respon dari netizen gitu kan ya? Kita akan reaction, kita akan bacakan dari Maga Laksana @legislatweet gitu ya. Bagaimana statement dia menanggapi dari pernyataan dari Jokowi ini. Langsung aja. Prabowo punya 58% supporter yang menurut Jokowi adalah kekuatan terbesar tiada tanding. Tapi Prabowo juga punya 42% rakyat yang tidak memilihnya. Masalahnya, 42% ini adalah kelompok yang aware, aktif, punya energi, punya modal, dan punya waktu buat berisik daripada 58% supporternya. Yang kebanyakan dari kelompok non-edukatif yang mungkin tidak mengerti isu di permukaan, seperti para petani, buruh, orang tua, dan bapak ibu boomers yang tidak aware, tidak punya waktu, power, dan energi. Jangan remehkan 42% ini ya Pak, hati-hati. Begitu cuitnya gitu ya. Ya ini netizen ini melihat bahwa yang mungkin yang dimaksud Jokowi dari kekuatan itu adalah 58% tersebut. Seperti itu, positive people. Tapi dia mengingatkan bahwa rupanya masih ada 42% yang tidak mendukung Prabowo, istilahnya di Pilpres kemarin. Nah, mereka ini memiliki waktu untuk berisik, memiliki waktu untuk mengkritisi dibandingkan pendukung-pendukung Prabowo yang dinilai ini boomers gitu ya, atau orang-orang yang agak jadul lah seperti itu ya, atau orang-orang yang ya gitulah gitu. Lalu bagaimana respon netizen yang lain kita akan bacakan. Betul sekali Kak, makanya jangan pernah merasa kecil dengan angka 58 itu. Sebenarnya logika aja, 42% itu juga masih termasuk sangat banyak. Ditambah lagi persentase yang sekarang menyesal pilih 02. Jadi yang digemborkan 58% itu pun sudah tidak utuh lagi barisannya. Lawan terus. Pertanyaannya, angka 58 itu dari mana? Proses pemilunya aja sebusuk dan securang ini. Hanya Jokowi yang mampu berbuat curang dan busuk di setiap pemilu selama 10 tahun ini. Dari TPS, kecamatan, sampai ke KPU, semuanya data palsu. Ini video asli dari netizen dan media mainstream mengenai kecurangan pemilu 2014, 2019, dan 2024. Wow, ada yang sampai men-share video ya seperti itu ya. Terus ada yang komentar lagi, 58% pun sebenarnya juga nggak jelas apa benar sejumlah itu, mengingat gimana KPU kemarin. Lagian banyak 02 yang sekarang sadar akan bobroknya rezim JKW dan kelanjutannya ini. 42 versus 58 itu secara kapital kuatan mana gitu ya.
Dari 58%, kira-kira berapa persen yang memilih karena bansos? Makanya kalau bisa rakyat Indonesia ini dibuat untuk berharap bansos selamanya setiap ada pemilu. Dari 58% itu juga banyakkan rakyat miskin dan melarat. Nggak usah direwelin juga, lama-lama mereka sendiri yang ngeluh dan nyesel. Kalau ada revolusi pasti mereka sendiri yang gerakin karena perutnya udah keroncongan. Fun fact, total DPT tahun 2024 sebanyak 204 juta, pemilih Gemoy cuma 96 juta suara, organik plus non organik kalau bahasa Drew, which is less than 50% sebenarnya gitu ya. Oh iya, 96 juta. Oh gitu. Itu pun kalau 58 itu angka jujur, bukan cawe-cawe kecurangan pemilu. Tinggal nunggu komando dari suhu aja sih sebenarnya buat numbangin. Waduh, suhunya siapa? Adalah orang lama, orang yang numbangin Orde Baru, orang yang sangat otentik, orang yang tidak punya kepentingan apapun di panggung politik, orang yang dicintai, amat dicintai juga oleh 58% itu. 58 dikurang bansos real pro 02. 58 nggak sekuat itu gitu ya. Terus salah hitung 58 itu bukan fix 58 tapi rakyat Indo. Dari 100% pemilih tetap 19% itu golput. Jadi 100% kurang 19% baru sisanya 58-nya pilih Prabowo. Jadi kalau mau ditotal 19 plus 42 versus 58%. 42 berapa jadi ya? Wow, banyak ya kalau dihitung berapa? 61% dong ini yang supporter Pak Praps dan Mul bergerak karena dikasih duit, lawannya bergerak swadaya tanpa iming-iming. Angka 58% itu cuma statistik, tapi yang lebih penting adalah bagaimana angka itu berperan dalam realitas politik ke depan. 42% ini bukan sekedar angka kecil, mereka kelompok yang lebih vokal, lebih kritis, dan lebih punya kapasitas buat menganalisis kebijakan. Jangan lupa banyak 58% itu sudah pada balik badan. Belum yang golput itu, tandanya nggak setuju juga. Belum yang waktu itu belum bisa nyoblos tapi di masa depan umurnya sudah cukup. Jadi sebenarnya 58% terlalu besar untuk dibilang dominan. Dari 58% itu sebenarnya sudah banyak yang kecewa kok, dari keluarga ASN, honorer, outsourcing, pengusaha terdampak, pemotongan anggaran yang dulu pilih dia terus dikecewakan. Akhirnya paling sisa 30-40%an yang masih stay sama Prabowo. Gue sih nggak percaya sama si rekap KPU. 58 itu juga bukan asli. Memang mau coblos 02 kayak itu kan kebanyakan lebih ke kasihan udah nyalon berkali-kali gak nyoblos. Sekali lolos juga sama anak Mulyono pasangannya. Belum lagi Hamin pemilu banyak sogokan HD. Koordinator BMSI nyoblos Prabowo aja kecewa sama dia sampai turun ke jalan. Tenang aja, udah banyak voters 02 yang kecewa kok gitu kan ya. Yang voters 02 itu kebanyakan lebih memihak ke Mulyono bukan Prabowo gitu ya. Nah itu tadi positive people dari counter dari warganet terkait dari pernyataan Jokowi yang bilang Prabowo ini presiden yang memiliki kekuatan besar gitu, dukungan gitu. Kalau disebutnya yang dimaksud dukungan 58% itu ya gitu kan, tadi kan udah dikalkulasikan gitu kan bahwa ternyata ya yang golput plus yang 0103 itu tuh kalau di total malah 61%an gitu, melebihi dari yang 58% ini. Dan tentunya yang 58% ini juga mungkin 100 hari ini juga udah banyak yang kecewa gitu ya dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat begitu positif people. Nah kita nggak tahu gitu kan, pastinya yang harus kita sadari bahwa di negara demokrasi tetap kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintah ini hanya diberi kewenangan kalau dirasa kebijakan yang dibuat ini banyak merugikan rakyat, banyak bikin rakyat nggak suka gitu, menyusahkan gitu kan ya. Kayak contohnya gas gitu, tabung gas tiba-tiba susah dicari gitu kan ya. Pastinya rakyat bisa saja bergerak gitu kan, karena ya mereka butuhkan adalah kenyamanan hidup, terusnya di pekerjaan mudah, terus pajak-pajak yang dikeluarkan atau yang dipotongin dari mereka juga timbal baliknya ke mereka lagi seperti itu. Nah, jadi tetaplah kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Jadi jangan pernah merasa punya kekuatan besar ya, ingat itu ya, karena kekuatan tertinggi di tangan rakyat di negara. Terus ya sebagai manusia ada kekuatan yang lebih besar lagi, yaitu kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation. Kalau menurut positive people ini gimana? Terus di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Nah, buat
buat positive people yang ingin ikut membantu nih agar Aksa Nation bisa ikut liputan safari Ramadan dari Anies Baswedan ke berbagai daerah di Indonesia di Ramadan tahun ini, kita membutuhkan banget bantuan dari teman-teman semuanya. Kalau emang ingin membantu, bagi yang ingin membantu aja, kalau yang enggak juga nggak apa-apa, boleh dikirimkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini atau di kolom deskripsi pastinya. Ya karena kondisinya emang beda ya sekarang ya, kita harus mengeluarkan uang sendiri gitu ya agar bisa ikut mengupdate kegiatan dari Anies Baswedan, karena ini kan di luar kota jadi ada biaya-biaya gitu kayaknya. Kalau di Jakarta sih, Jabodetabek, kita masih oke lah, kita bisa cover sendiri, tapi kalau udah di luar kota gitu tentu ya kita nggak bisa cover sendiri. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin membantu kita gitu, nggak apa-apa, boleh gitu kan. Tapi kalau yang nggak membantu juga nggak apa-apa, mohon doanya aja gitu kan. Terus nanti laporannya akan kita laporkan terkait uang yang masuk dan apa yang kita gunakan dan sebaik. Kalau sisa gitu kan pasti akan kita sumbangkan gitu kan ya, sebelum Ramadan, sebelum Lebaran akan kita sumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan di sekitar Aksa Nation, seperti itu positif people di lingkungan Aksa Nation seperti itu. Nanti ada laporannya paling cepet ya 2 minggu lah setelah Lebaran, kita update misalnya dana masuknya berapa, kita keluarin misalnya di satu kota ini berapa, terus nanti sisanya berapa kita kasihkan ke siapa aja. Nah nanti ada update-nya di sana di Google Drive yang akan kita buka. Terima kasih pastinya yang udah dukung Aksa Nation, yang udah selalu like, selalu komen, selalu nonton live ya juga. Terima kasih buat teman-teman semua.